Kembali lagi bersama dengan saya APT Ronald. Eh, Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir menonton video saya ini. Jangan lupa like, komen, dan share kepada kawan-kawan kalian supaya teman-teman kalian yang lain mendapatkan informasi yang sama dengan kalian. Untuk teman-teman yang baru hadir dalam menonton video saya, semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Pada kesempatan ini kita akan membahas permasalahan yang sering terjadi pada bayi. Ruam leher atau kemerahan yang terjadi pada area leher bayi itu sudah sangat merupakan hal yang sering terjadi pada bayi ya. Itu karena bayi memiliki kulit yang sensitif dan sangat lembut. Seperti itu ya teman-teman. Bayi biasanya memiliki lipatan-lipatan pada lehernya yang membuat kemungkinan itu terkena ruam karena bayi belum dapat menggerakkan leher dan mengangkat kepalanya. Seperti itu ya. Sebagian besar ruam pada leher bayi tidak perlu dikhawatirkan karena akan hilang sendirinya seperti itu. Tetapi tidak sedikit juga ibu-ibu yang khawatir jika bayinya terkena ruam pada lehernya seperti itu ya. Ruam atau kemerahan yang terjadi pada area leher bayi di mana kulit di bagian leher tampak berwarna kemerahan dan bersisik dan mungkin ada timbul bintik-bintik kecil seperti itu dan mengakibatkan rasa gatal sehingga dapat mengganggu waktu tidur si bayi seperti itu ya. Ruam pada leher bayi biasanya terjadi pada awal-awal bulan setelah kelahiran ya. Untuk itu ibu-ibu harus lebih berhati-hati karena supaya tidak terjadi ruam pada leher bayinya. Nah, adapun penyebabnya adalah seperti yang pertama itu udara panas ya ibu-ibu, udara panas. Kulit bayi yang masih proses pengembangan atau penyempurnaan itu misalnya proses dalam penyerapan dan pengeluaran keringat belum sepenuhnya berjalan sempurna seperti itu ya. Tetapi karena udara yang panas itu dapat menyebabkan bayi berkeringat berlebihan sehingga keringat tersebut tertahan atau terperangkap di bagian lipat-lipat pada leher bayi tersebut, dapat menyebabkan menjadi kulit itu menjadi lembab sehingga menimbulkan iritasi dan ruam pada leher bayi seperti itu ya ibu-ibu. Nah, yang kedua penyebabnya adalah ini sering terjadi dan mungkin dianggap sepele seperti itu ya. Padahal ini masalah yang paling sangat beresiko karena dapat menyebabkan infeksi pada leher bayi seperti itu, yaitu adalah tumpahan ASI atau air susu yang mengalir ke bagian leher bayi seperti itu. Nah, jika tidak segera dibersihkan tumpahan ASI atau air susu yang mengalir pada leher bayi tersebut itu dapat kemungkinan menyebabkan timbulnya jamur atau ditumbuhi oleh jamur seperti itu, dapat menyebabkan infeksi jamur pada bagian leher bayi. Nah, untuk pencegahannya
Itu yang pertama ibu-ibu bisa lakukan, di mana leher bayi selalu dibersihkan dan menjaga leher bayi tersebut tetap kering. Yang kedua, pastikan bayi tidak merasa kepanasan ya pada musim panas, dan hindari menggunakan pakaian yang cukup tebal pada bayi, seperti itu ya. Yang ketiga, pastikan seperti yang tadi saya bilang, pastikan ASI atau susu tidak mengalir pada leher bayi. Ibu bisa menahan tumpahan tersebut dengan meletakkan handuk ya, handuk atau kain yang menyerap di bagian leher bayi pada saat menyusui atau memberikan susu kepada bayi, seperti itu ya ibu-ibu. Nah, untuk mengatasi ruam leher pada bayi itu dapat dilakukan di rumah, yaitu dalam mengatasi ruam pada leher bayi, kita harus melihat dulu gejala yang ditimbulkan atau seberapa parah ruam tersebut. Ya ibu-ibu, seperti yang tadi saya bilang, penyebabnya udara panas dan ASI tadi ya, tumpahan ASI. Nah, yang pertama, membersihkan kulit dan mendinginkan kulit. Membersihkan kulit itu dengan cara memandikan bayi dengan sabun bayi yang lembut ya. Usap bagian leher tersebut yang terkena ruam dengan lembut agar tidak memperparah ruamnya ya. Jangan terlalu kuat dalam menggosoknya, seperti itu ya. Yang kedua adalah menggunakan krim anti jamur dan radang. Nah, hal ini diperuntukkan jika ruam leher pada bayi terjadi karena infeksi jamur, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Berikut ada obatnya, ibu bisa tinggal beli di apotek. Krim miconazol dan betamethasone ya. Sebaiknya konsulkan kepada apoteker yang berpraktek di apotek supaya tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan obat, seperti itu ya ibu-ibu. Sebelum mengolesi krim ini, sebaiknya bersihkan dahulu leher bayi, lalu keringkan, lalu oleskan tipis-tipis saja pada bagian leher yang terkena ruam. Untuk pemakaian obat ini, obatnya krim anti jamur tersebut dan anti radang tersebut bisa ibu gunakan pada waktu pagi sesudah mandi, dan biasanya bayi itu sore ya, bukan malam, mandinya sore gitu. Jadi 2 kali sehari, pagi atau sore, seperti itu ya ibu. Jika kondisi ruamnya semakin parah atau tidak kunjung sembuh, ibu dapat berkonsultasi kepada dokter anak. Oke, baiklah, terima kasih. Sampai sini dulu video saya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.